Hai, aku Tika. Hai, aku Winda. Hai, Nama aku Amanda. Sebetulnya alasan yang paling mendasar dari pribadi aku sendiri kenapa aku ingin mengangkat isu ini itu adalah pertama soal kenyamanan. Ketika kita menggunakan suatu ruangan dengan keadaan yang tidak nyaman, ya otomatis kegiatan kita tidak maksimal dong. Otomatis suasananya jadi berantakan. Ganggu banget nih untuk ngobrol dan diskusi bareng teman. Riset juga mengatakan 88% orang gagal fokus karena ruangannya nggak bersih dan tidak tertata rapi. Karena kalau boleh jujur, student center atau gedung yang dimana biasa dipergunakan mahasiswa untuk beraktivitas itu gak layak buat dibilang bersih. Jauh dari kata bersih. Ya, tempat yang bau, banyak sampah, debu di mana-mana gitu. Sayang banget kan ya kalau kita nggak merawat fasilitas yang udah diperuntukkan untuk mahasiswa gitu, yang sudah disediakan oleh kampus. Student Center, sebuah ruangan yang seharusnya menjadi pusat kreativitas, tempat lahirnya gagasan, tempat mahasiswa tumbuh dan berdaya. Tapi apa yang kita temukan hari ini? Tangga yang rusak, ruangan berdebu, bau tak sedap, fasilitas seadanya, bahkan pencahayaan yang tak layak. Bukan hanya satu hari, tapi bertahun-tahun. Masalah ini tidak pernah terpecahkan, bahkan sampai saat ini. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Gedung ini bukan gedung mati. Nama saya Amar Paroji, biasa dipanggil Dema untuk di Sanggar. Kalau untuk kondisi gedung sih dari pertama aku masuk kuliah ya 2022, aku masuk ke SC ini emang kurang menurut saya pribadi ya kurang bagus sebenarnya. Soalnya ada beberapa fasilitas yang belum dibenerin. Itu dari saya 2022 sampai sekarang 2025 itu masih kondisinya ya gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah, terutama tangga, terus beberapa pintu-pintu di setiap ruangan juga kadang ada yang udah rusak gitu, jadi nggak menjamin keamanan dan kenyamanan setiap orang yang ada di gedung ini. Sama kebersihan sih, di lantai 2 itu nggak ada OB materinya, tapi selama saya di SC dari 2022 sampai 2025 pernah ada OB itu cuman sekitaran 1 bulan, setelah itu nggak ada lagi. Kalau untuk harapan sih pasti selalu ada, dikarenakan untuk kebersihan itu kan bukan hanya tanggung jawab kampus, pribadi maupun OB, tapi tanggung jawab semuanya. Namun di beberapa aspek juga kalau memang itu kewajiban diharuskan ada OB di lantai 2, ya saya sangat berharap. Iya, terutama di anggota teater awal, saya sih ingin lebih diperhatikan lagi kondisi gedung, kondisi kebersihan gedung juga, terutama ke sekre teater kan di lantai 2 ya, keseluruhan lah di lantai 2, biar semuanya juga merasa aman dan nyaman. Kurang lebih sih itu harapan saya. Mukadimah kita yaitu semoga senyum Tuhan selalu menyertai aktivitas kita selaku khalifah di muka bumi hingga nafas terakhir tersenyum berpapasan Tuhan. Saya perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Calvin Nugraha dari jurusan Manajemen Dakwah. Ruangan SC di saat ini itu memang kurang lah menurut saya sendiri. Yang pertama mungkin dari fasilitas WC atau kamar mandi gitu. Kayak itu kamar mandi itu campur dengan perempuan dan cowok gitu. Nah itu yang membuat ketidaknyamanan mungkin bagi perempuan gitu, karena takut ada apa-apa dari mahasiswa yang lain, takut apa-apa gitu di kamar mandi. Dan juga fasilitas yang kedua itu dibatasi kegiatan mahasiswa yang di SC dengan mematikan lampu di jam tengah 11, yang seharusnya kegiatan mahasiswa itu difasilitasikan selama ya batasan jam 2 atau jam 3 lah. Tetapi ini sampai setengah 11. Kasihan yang bisa ada lomba-lomba persiapan tetapi dibatasi oleh pihak kemahasiswaan gitu, yang membuat mau berinovasi dan kreatif untuk mahasiswa itu terbatas dengan adanya listrik yang dimatiin. Untuk harapan harapannya untuk birokrasi kampus, terutama rektor 3 yaitu ruang lingkup kemahasiswaan tuh bisa memfasilitasi mahasiswa tuh yang pertama dari fasilitas terlebih dahulu yang di SC, dan juga lebih ketat lagi misalnya kayak coret-coretan, kan banyak yang coret-coretan, itu yang membuat takutnya ada tamu yang kesini tuh kok gini gitu Queen kan. Ya seharusnya bagaimana fasilitas kampus tuh bisa dibenahi oleh birokrasi kampus agar kampus tuh baiklah di mata luar kampus itu. Demi menjaga citra UIN gitu. Itu nanti pertama di ini nih lingkungan yang baru deh, kesian ada kelas kamu nantinya. Mudah-mudahan lah nggak bisa kok ya, tergantung niat ya, Allah niat, segala sesuatu tergantung niat kita ya. Itu sih yang saya pesan kepada ada yang minta bantuannya, supaya juga kesana 2026 udah nggak dengar namanya SC gitu. Saya syukur kalau ada bantu gitu. Saya bantu juga sana. Anda mau Pak perlu Pak, saya sapu ini amal itu kantong plastiknya saya siapin. Kita nggak akan bisa bekerja dengan sendiri tanpa ada dukungan. Ya dukungan dari dalam, pihak pengelola, pihak pemakai. Nah itu akan terjadi suasana yang kondusif gitu. Di gedung ini, mahasiswa terpaksa berlatih di ruang yang kotor. Diskusi harus selesai sebelum waktunya karena listrik padam. Toilet tak layak pakai, sampah berserakan, coretan di mana-mana. Apakah ini yang disebut ruang layak untuk mahasiswa? Apakah kampus yang katanya mencetak generasi emas benar-benar peduli pada ruang yang mereka sediakan untuk mahasiswanya sendiri? Saat kenyamanan diabaikan, saat kebersihan tak jadi prioritas, saat suara mahasiswa tidak digubris, maka yang rusak bukan hanya fasilitas, tapi juga semangat. Lalu, siapa yang bertanggung jawab? Kampus? Ya, tapi bukan mereka saja. Kita juga, mahasiswa, organisasi, dan komunitas yang setiap hari menghidupi gedung ini juga punya peran. Karena perubahan tidak akan datang kalau kita hanya menunggu. Kita perlu bersuara, kita perlu bergerak, menuntut hak, tapi juga menunjukkan tanggung jawab. Kerja bakti, kampanye kesadaran, kolaborasi antar organisasi, dorong Dema untuk lebih aktif, libatkan OB, bantu mereka, bangun budaya peduli. Bayangkan jika setiap mahasiswa merasa memiliki gedung ini, menjaga kebersihannya, menghormati ruang bersama, dan menyuarakan perbaikan. Maka student center tak akan lagi menjadi simbol kelalaian, tapi akan menjadi rumah besar bagi semangat kolektif mahasiswa. Tempat bertumbuh, tempat berproses, dan tempat membuktikan bahwa mahasiswa tak hanya bicara, tapi juga bertindak. Karena ruang yang layak bukanlah kemewahan, tapi hak. Dan memperjuangkannya adalah bentuk paling nyata dari kepenulisan kita pada masa depan.